Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, saya Awali Rizky memandu sebuah acara yang insya Allah rutinnya tidak atas bulan ya, tapi atas topik gini, di mana saya dengan kawan-kawan ekonom saya memiliki WhatsApp grup ya WAG yang kami saling berdiskusi, dan di sana juga bahkan lebih banyak dari ekonominya hanya sekitar 45 atau 50, tapi jurnalisnya 80-an orang jurnalis, sehingga dari diskusi di WAG itu kadang jurnalis bisa mengambil untuk bahan berita atau mengontak langsung dari masing-masing ekonom. Nah, itu sudah berlangsung dari puasa tahun lalu. Jadi setahun sudah WAG ini ternyata, alhamdulillah. Salah satu yang menjadi kesepakatan kami selama setahun ini terasa bahwa wacana diskusi di media mainstream dan juga yang non mainstream itu kadang terlalu didominasi oleh pembicaraan yang mungkin tidak begitu berdasar fakta, tidak begitu kuat dalam penalarannya, dan juga kadang tidak ada upaya-upaya untuk memberi rekomendasi. Tidak salah juga sih, karena memang begitu. Nah, kita hanya ingin melengkapi. Nah, di sisi lain kami juga memiliki pandangan-pandangan yang makin kritis ya kepada pemerintah. Makin kritis artinya ya makin merasa ada hal-hal yang perlu kami sampaikan, perbedaan pendapat atas pengambilan kebijakan tersebut. Kurang lebih suasananya begitu. Dan sekali lagi kami juga punya kesepakatan, ekonomi itu pada dasarnya ya adalah profesi, pekerjaan, orangnya manusia. Jadi semua pendapat belum tentu benar ya. Kami sangat sadar bahwa ekonomi itu boleh salah analisisnya, tetapi satu hal yang penting, ekonomi tidak boleh berbohong. Mudah-mudahan semua ekonom yang bergabung di diskusi kami dan juga memberi pernyataan tidak pernah menyampaikan fakta-fakta bohong, penalaran bohong. Kalau fakta salah itu bisa karena salah ambil ya, tapi tidak fakta bohong. Gitu kira-kira. Nah, kesempatan kali ini kami gunakan untuk memberi waktu kepada para ekonom untuk membuat pernyataan. Jadi lebih pernyataan lah, lebih sikap, lebih opini. Tentu karena ekonom pasti ada argumennya ya terhadap dua hal penting lah, yang terutama ART itu. Lalu kalau ada rekomendasi, ya rekomendasinya apa, jelaskan kepada. Nah, kalau mau dikaitkan dengan yang perang Iran ini kan juga memungkinkan untuk pernyataan sikap dan rekomendasi kepada siapa, terutama sekali ini kepada pemerintah dan otoritas ekonomi Indonesia ya. Ada Mbak Deni, Mbak Deni, Mbak disambi masak ini Mbak Deni kayak. Ya Mas, siap. Ya Mas Silakan Awali. menyampaikan pandangan Mbak Deni. Baik, saya singkat saja karena tadi sudah banyak dibahas oleh teman-teman semuanya. Mungkin ini Mas, saya merecap ya Mas ya, Ya. Bapak Ibu sekalian. Eh, ini saya pandangan ekonomi tentu saja karena saya tidak kompeten untuk yang lainnya. Kalau melihat ART ini, maka kita tentu saja memikirkan cost benefitnya. Cost-nya di sini ada economic cost dan tentu saja ada non-economic cost. Nah, beberapa non-economic cost tadi beberapa dijelaskan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk yang economic cost-nya ini yang immediate ya Mas ya, itu Hmm. adalah karena terdapat ketidakpastian ya, ART ini kapan akan dieksekusi, berapa tarifnya Section 122, terus kemudian tentu saja apakah akan ada penyesuaian dengan regulasi domestik, kesiapan implementasi di lapangan. Ini banyak ketidakpastian. Nah, karena itu beberapa industri yang kemudian membaca hal ini tentang mungkin mereka berkompetisi dengan beberapa produk Amerika yang ditengarai akan masuk ke Indonesia, maupun kemudian yang menggunakan input dari Amerika pasti kemudian akan melakukan rekalibrasi, terutama adalah yang bersaing langsung dengan perusahaan atau produk dari Amerika. Itu pasti akan menghitung ulang lah
plan ekspansi bisnis mereka itu akan seperti apa. Nah, yang kedua adalah ini sumber daya yang akan kita habiskan, Mas. Attention dari seluruh birokrasi, Bapak Ibu pejabat dan lain sebagainya itu untuk membahas, mereview, menyelaraskan semua peraturan domestik dengan isi ART ini pasti luar biasa karena coveragenya yang sangat besar. Yang ketiga adalah efek substitusi impor terhadap industri domestik, khususnya adalah pelaku UMKM, terutama tentu saja misalnya saja yang skalanya kecil, yang itu apa namanya, misalnya saja petani untuk jagung, kemudian peternak ayam, peternak telur, ya itu ayam petelur itu harus kemudian pasti termasuk manufaktur untuk beberapa input itu pasti akan melakukan kalkulasi ulang dan kemudian juga melihat dampaknya ini seperti apa karena kita tahu untuk beberapa produk Amerika memang sangat kompetitif, dan memang ada yang dibutuhkan oleh yang dibutuhkan oleh domestik itu memang kayak misalnya pakan ternak ya kita membutuhkan input jagung dari sana. Tapi begitu jagung itu masuk kita tahu bahwa ya UKM biasanya karena skalanya kecil mereka kurang efisien. Tapi untuk yang perusahaan ya naturnya dari eh, korporasi itu adalah memang persaingan, kita paham itu. Tetapi untuk yang pemain kecil, yang skalanya itu kecil, sehingga ongkosnya itu tinggi atau kurang efisien, ini mungkin akan terdampak. Nah, kemudian yang keempat itu kosnya adalah kerumitan hubungan dagang kita dengan negara lain. Ketika kita memberikan preferential treatment kepada Amerika, mungkin mitra-mitra dagang kita seperti yang di ASEAN, mungkin yang punya perjanjian dagang juga atau agreement dengan Indonesia akan meminta hal yang sama. Sehingga yang semula mungkin niatannya adalah dilokalisir hanya untuk Amerika, ini bisa meluas dengan negara-negara yang lain. Nah, tetapi kemudian yang adalah kerumitan implementasi di lapangan. Karena misalnya saja ketika ini misalnya itu dilanjutkan dan kemudian ditandatangani dalam bentuk payung hukum apapun, itu kan kemudian harus sekali lagi disesuaikan dengan segala regulasi dan implementasinya itu harus konsisten di lapangan. Termasuk dalam hal ini yang diminta eksplisit oleh Amerika di dalam ART adalah penegakan hukum. Termasuk dalam hal ini terkait dengan IPR. IPR, Intellectual Property Rights, berarti kalau softwarenya itu kemudian bajakan, itu kemudian ada barang-barang palsu dan segala macam harus ditindak secara pidana. Ini kita memikirkan nanti bagaimana implementasinya di lapangan. Saya tidak mengatakan bahwa hal yang dilakukan itu adalah bisa dibenarkan tidak, tetapi saya menggarisbawahi tentang kerumitan implementasi di lapangan, sosialisasi kepada masyarakat supaya kemudian tidak mereka berhadapan dengan hukum yang ada di Indonesia yang ditegakkan pasca ini. Harusnya itu memang ditegakkan, tetapi kan selama ini kita tidak melihat itu sangat signifikan. Dan dengan ini karena sudah diminta di dalam perjanjian, maka ya ini harus kemudian dilakukan dengan konsisten. Sementara itu di sisi benefit, saya mengakui dari analisis ya, ini akan ada benefit yaitu akses input yang mungkin lebih kompetitif, lebih beragam, lebih berkualitas, lebih murah mungkin ya dari Amerika Serikat. Karena dengan turunnya tarif impor kan berarti setidaknya untuk produk Amerika sendiri itu akan turun 5% misalnya seperti itu harganya. Kemudian akses output dari Amerika yang lebih tadi sama. Kemudian yang C bisa saja ini tentu pemerintah pada saat menegosiasi barangkali pemikiran pemerintah mempertahankan daya saing relatif produk-produk Indonesia dengan kompetitor produk Indonesia ini. Misalnya saja ketika Malaysia diberi apa jangan sampai kita tetap 32% sehingga untuk menghindarkan itu kita kemudian agree untuk mendapatkan untuk memberikan konsesi-konsesi tertentu, tetapi dengan kemudian benefitnya adalah tarifnya bisa diturunkan sehingga kita bisa tetap unggul lah untuk pasar Amerika Serikat. However, ini kan at the cost of other sectors, other commodities, dan juga tadi ongkos non ekonominya itu kan juga ada. Nah, kemudian yang D itu adalah membuka jalan reformasi struktural. Saya paham bahwa non tarif barriers di Indonesia, mau itu bentuknya kuota, mau itu bentuknya adalah aturan, maaf ini SPS, kemudian sertifikatnya ya, kemudian juga TKDN, kemudian sertifikasi halal itu sometimes nggak konsisten di lapangannya, dilaksanakannya. Banyak belok-beloknya dan mungkin tidak sesuai dengan best practice. Namun sekali lagi
itu mestinya bisa kemudian kita koreksi bukan karena ya kita dalam tanda kutip ini ditekan atau kita kemudian meminta negara lain mendisiplinkan kita. Ya, jadi saya berharap betul bahwa apa namanya ini bisa dikoreksi tanpa ini. Tapi kita paham sebenarnya kalau Indonesia melihat dari bagian yang Section 2 tentang non-tarif barriers, itu sebenarnya banyak hal yang juga dikeluhkan oleh pengusaha domestik. Saya paham itu, seperti misalnya neraca komoditas, itu ruwet sekali dan kemudian tidak berbasis dengan data yang ada di lapangan sehingga menyulitkan pengusaha domestik. Namun Mas, ini kalau kita melihat ya, apa yang di-cover oleh ART ini itu adalah kalau kita melihat tentang Doing Business Indicators yang itu di-cover oleh World Bank dalam bentuk sekarang surveinya namanya Be Ready yang dulunya adalah Ease of Doing Business. Ini kita tahu bahwa ranking Indonesia kan dulu tahun 2025 itu memburuk. 7 indikator dibanding dari 10 indikator itu memburuk. Nah, ART itu banyak menyentuh indikator yang keenam yaitu international trade. Dan kita tahu indikator ini memang kemudian kita lihat itu memburuk. Jadi it can help untuk bagian itu dan juga untuk indikator market competition. Tapi mari kita lihat indikator yang lain, 8 sisanya bisa dibilang bahwa ART nggak nyentuh itu. Ini adalah hambatan untuk pengusaha Indonesia, industriawan Indonesia, pelaku usaha Indonesia saat ini nih itu gitu. Jadi, kalau kemudian kita merelaksasi atau agree on ART, kita bisa dapat katakanlah perbaikan di dua hal, tapi yang lainnya karena tidak. Ini ibaratnya pelaku industri kita itu ada beban di rumah tangga kita, di rumah kita sendiri, terus kemudian diminta untuk bertinju dengan pengusaha-pengusaha atau produk dari Amerika Serikat. Yang Ya, itu tentu saja ini jadi double pressure ya untuk kemudian bersaing. Padahal tadi usahawan di Amerika tidak menghadapi ongkos-ongkos yang segala macam yang ada di domestik ini. Inilah yang membuat industri kita menjadi tidak efisien. Jadi tidak efisien karena urusan domestik yang nggak beres. Sekarang kemudian, hey, akses terhadap barang impor dari Amerika Serikat dan lain-lain itu kemudian dibuka. Ini double pressure. Dan ini kemudian tadi yang saya katakan bahwa rekalkulasi, rekalibrasi terhadap plan untuk ekspansi itu kemudian jadi ntar dulu kalau gitu. Karena apa saya harus menghitung karena mungkin kita akan kalah bersaing gini jadi saya nggak jadi deh ekspansi atau tunggu dulu dan segala macam ya. Nah, ini salah satu contoh Mas yang kemudian IBC monitor ya terkait dengan eh, hambatan yang ada di dalam negeri yang nggak ada kaitannya atau sebagian besar nggak ada kaitannya dengan perdagangan internasional. Bahwa selama periode 2020 sampai 2024 itu lebih dari 3.000 regulasi mulai dari level undang-undang sampai dengan peraturan dirjen setiap tahun dikeluarkan. Dan ini membuat ongkos compliance dari pelaku industri domestik itu mau PMA maupun PMDN itu pusing luar biasa untuk kemudian comply. Sehingga ini tentu saja tadi yang saya bilang ongkos di dalam negerinya gede. Bukan hanya soal regulasi tetapi premanisme misalnya. Ini kan pemalakan atau kemudian ya kita tahulah mau bentuknya itu akamsi, parkir, pemalangan, kemudian di logistik di pelabuhan itu gede sekali. Sehingga bagaimana kemudian industri kita akan bisa kompetitif untuk transporting barang mulai dari gate itu keluar ke seluruh wilayah tanah air. Yaitu pasti nanti barang impor masuk ke port-port besar Indonesia seperti Makassar, kemudian Surabaya, Jakarta, dan lain sebagainya. Udah perusahaan atau industri yang ada di Jakarta mungkin tidak efisien ketika harus mengirimkan barangnya di Surabaya seperti itu. So, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Ini yang saya pikir ya pumpung ya. Di sini kan tadi aturannya sebenarnya ini belum efektif. Masih ada waktu yaitu 90 hari pasca adanya written notification dari pemerintah. Karena written notification itu sendiri nggak ada jangka waktunya, lebih baik ini pemerintah dan DPR menggunakan kesempatan yang ada untuk kemudian betul-betul membuka ruang dialog bagi semua pemangku kepentingan. Ya, saya paham bahwa Kadin, Apindo itu sudah turut serta di dalam diskusi, namun mungkin sekali lagi waktu itu waktunya kan juga sangat terbatas. Apakah itu kemudian terburu-buru, kemudian
apa namanya belum tuntas untuk dibahas atau dikonsultasikan dengan seluruh pemangku kepentingan. Nah, ini mungkin belum. Jadi sekarang saatnya untuk saya berharap pemerintah dan DPR membuka ruang dialog ini. Yang kedua adalah tadi sebenarnya yang dipesan di Section 2 atau beberapa section yang lain juga itu ada memang persoalan di dalam negeri kita yang harusnya kita koreksi. Jadi pemerintah supaya mempercepat reformasi di dalam negeri untuk membuat proses bisnis itu clear, tidak apa namanya digitalisasi kalau perlu supaya tidak ada pertemuan orang dengan orang, kemudian tidak paperwork dan tidak ada korupsi seperti itu, dibuat lebih simplify, clear, ya itu penting sekali. Karena sebenarnya sekali lagi Section 2 tentang non tarif measures itu dalam banyak hal itu juga memberatkan industriawan domestik. Yang ketiga mengeksplorasi opsi-opsi yang tersedia. Misalnya saja sekarang masih ada ketidakpastian hukum di Amerika setelah Section 122 itu selesai dalam 150 hari, what next then? Kita belum tahu. Nah, jadi mungkin karena cantolan negosiasi kita dengan Amerika dulu adalah tarif 32%, dan tentu saja itu ada beberapa list dari yang diminta oleh USTR. Ini apakah kemudian bisa menjadi jalan untuk renegosiasi atau komunikasi dengan pihak Amerika Serikat? Karena ya kita juga tahu pemilu di Amerika Serikat itu untuk Kongres dan juga House Representative itu akan terjadi pada bulan Oktober kalau saya tidak salah atau November gitu. Nah jadi ini 1 bulan sesudah expiry dates dari Section 122 yang itu kemudian pelaksanaan dari tarif global 10 sampai dengan 15% itu diberlakukan tanpa ada perlunya konsultasi dari Presiden Trump kepada pihak Kongres itu expired. Kalau nggak salah itu 1 bulan lebih cepat dibandingkan dengan pemilu Amerika. Jadi kita perlu untuk kemudian juga memanfaatkan waktu yang ada dan kita stakeholder supaya kemudian juga mengumpulkan data-data yang itu ada untuk kemudian mengakses masing-masing apa sih potensial impact dari apa namanya ART ini. Kita mungkin berpikir bahwa dengan adanya akses barang impor dari Amerika yang sebagian impor itu bahan baku misalnya itu bisa memicu munculnya industri kita untuk kemudian menggunakan impor dari Amerika untuk menghasilkan industrialisasi yang lebih lanjut gitu ya. Tapi kan tadi, kalau kemudian ini yang urusan domestik ini nggak diberesin, bagaimana kemudian industri dari Amerika pun akan, atau industri domestik pun akan bertumbuh untuk memanfaatkan akses input intermediate products dari Amerika atau bahan baku dari Amerika kalau kemudian di rumah kita masih kayak gini. Jadi sebenarnya bottom line-nya adalah mari kita reform dan dengan sangat serius supaya apa tanpa katakanlah ART ini pun sebenarnya kita kemudian bisa memperbaiki daya saing kita dan menjadi rumah yang nyaman baik bagi pelaku industri domestik maupun nantinya adalah investor asing yang akan menanamkan FDI mereka di Indonesia. Begitu Mas, terima kasih. Terima kasih, Mbak Deni. Sebagai penutup, kayaknya 2 kali berturut-turut penutupnya Yanuar terus ini. Ya, silakan Mas Yanuar Rizky. Mas Yanuar. Ya Mas, sebentar. Nah, ya oke, siap, silakan. Ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas. Ya, sorry baru gabung juga. Ya kalau saya sih mungkin intinya gini aja sih, kalau membahas teknis kan mungkin Mas Rimawan juga banyak. Kemudian dari si cost benefit barusan juga Mbak Deni juga udah memberi pandangan. Tadi Mas Ahmad Nur juga udah memberikan konteks apa geopolitiknya. Tapi kalau saya sih intinya gini sih Mas Awali dan juga teman-teman sekalian. Konteksnya kalau saya lihat gitu ya, tetap saja sebetulnya eh, kita harus punya kawan bersama dulu sebagai bangsa gitu. Jadi artinya mau secara ekonomi, mau secara politik, ya ini kan politik ekonomi, ada hukum ekonomi juga. Menurut saya kalau misalnya kemarin Dasko bilang sampai kapan masyarakat akan memberikan persatuan nasionalnya untuk Prabowo, maka menurut saya sebagai salah satu masyarakat, ya sebagai salah satu warga negara Indonesia, saya mengatakan gitu, persatuan nasional akan bisa diberikan kalau kita bersatu dalam nilai-nilai kebersamaan kita. Nah, menurut saya nilai persamaan dan persatuan kita di konstitusi sangat jelas. Kita anti imperialisme gitu ya. Kita menjadi bangsa yang non-blok gitu ya. Jadi artinya bahwa anti imperialisme itu diterjemahkan oleh banyak founding fathers kita dengan merintis Dasar-Sila, non-blok dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya konteks dan nuansa dari ART ini
tidak bisa terlepas dari situasi geopolitik global juga yang memang arahnya ke arah imperialisme. Jadi begitu sekarang kita seolah-olah manut dengan apa yang dimau oleh pemerintah Amerika Serikat di bawah Trump, ya, kemudian ada BOP dan sebagainya, tak bisa dipungkiri menurut saya bahwa kita masuk ke dalam bagian blok, salah satu blok yang ada. Apalagi dalam ART ini dinyatakan kalau kita mau membuat perjanjian dengan negara manapun harus atas izin Amerika Serikat. Jadi kalau menurut saya sekali lagi sih, kalau kita saya ingin menjawab mungkin ya lewat forum kita ini ke ya yang nanya bukan Pak Prabowo, yang nanya Abang Dasko kan gitu ya. Jadi artinya saya ingin menjawab pada Dasko persatuan nasional akan diberikan sepanjang kita patuh kepada apa yang sudah kita perjuangkan sebagai nilai-nilai kebersamaan kita. Saya juga ingin mengulang bahwa perdebatan bukan tabu gitu ya. Artinya antara Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, ya, Tan Malaka, mereka punya banyak perbedaan ya. Jadi artinya kalau kita lihat bahwa di antara semua perbedaan itu mereka punya satu persamaan gitu. Makanya ada dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945 kita ya, ada Muhammad Yamin dan sebagainya. Persamaannya adalah memang kita anti imperialisme, itu arti kemerdekaan buat kita. Jadi artinya menurut saya itu prinsip itu harus dijaga dulu. Kalau tanpa prinsip itu yang dijaga bersama menurut saya adalah sebuah retorika juga meminta persatuan nasional kepada sesuatu yang tidak bisa kita bersatu gitu. Jadi ya saya ingin mengatakan bahwa ART ini menurut saya dari sudut pandang substansinya, dari sudut pandang nuansa geopolitiknya buruk betul. Dan menurut saya langkah yang ditempuh oleh kelompok-kelompok muda masyarakat sipil gitu ya, dengan mengajukan gugatan ini citizen lawsuit ke Pengadilan Tata Usaha Negara itu adalah salah satu upaya yang bisa kita lakukan bahwa anak muda kita ataupun bangsa kita ternyata nggak tidur juga gitu. Jadi artinya menurut saya perlawanan tetap harus diberikan dan saya meyakini ya mungkin Mas Rimawan ya yang banyak menekuni game teori gitu. Dalam game teori ini kan harus ada aksi dan reaksi gitu. Jadi artinya kalau masyarakat juga tidak memberikan reaksinya, ya kita akan semakin jauh ke dalam jebakan offside dari imperialisme ini sendiri. Jadi itu kalau menurut saya dan saya mengatakan mungkin saya ingin mengatakan apa yang dikatakan oleh Pak Kwik ya ketika tahun 98 ya. Pak Kwik kan mengatakan daripada kita harus tunduk kepada LOI IMF gitu. Kan lebih baik sebetulnya kita ikat apa dia mengambil kata-kata Pak Harto, kencangkan ikat pinggang di belanjanya. Jadi saya juga ingin mengatakan sebetulnya di tengah situasi sulit, di tengah kita harus survival, di tengah geopolitik yang penuh ketidakpastian, menurut saya kita terjebak karena kita tetap ingin belanja yang jor-joran gitu ya. Kita ingin segala pengen di saat situasi sulit. Jadi saya mungkin ingin mengulang apa yang pernah dikatakan oleh Pak Kwik di tahun 98, daripada kita harus bertekuk lutut dengan menyerahkan karena kita harus ingat loh di sini ada kebijakan non tarif yang banyak yang menurut saya justru di situ masalahnya gitu. Dan non tarif ini menurut saya kalau dilihat betul yang dikatakan oleh Mbak Deni tadi bahwa itu masalah kita harus berbenah dan sebagainya. Sama halnya dengan yang dikatakan IMF dalam LOI-nya ya banyak yang benar juga gitu bahwa bank sentral harus independensi dan sebagainya. Tapi kan tetap saja gitu bahwa kalau itu kebijakan yang disetir oleh pihak lain menurut saya tetap itu tidak independen ya. Jadi artinya bahwa kita negara yang diatur oleh kekuatan lain. Apalagi kalau menurut saya, kalau sekarang kita lihat, yang non-tarif ini nggak ada beda dengan LOI IMF gitu. Kan LOI IMF juga mengatur tata kelola gitu. Dan menurut saya, IMF masih mengatur tata kelola. Kalau ini udah ngatur kepada persoalan bisnis, termasuk misalnya relaksasi ekspor mineral mentah lah, divestasi bisa 100% untuk perusahaan Amerika lah gitu ya. Artinya kemudian juga harus izin ke Amerika untuk perjanjian negara-negara lain gitu. Itu menurut saya bukan tata kelola lagi gitu. Kalau IMF kan masih bicara tentang good governance walaupun tadi bagian yang good governance sudah diutarakan oleh Mbak Deni. Saya ingin jadi backupnya lah gitu ya. Jadi artinya saya ngelihat sisi negatifnya dari sini, sisi negatifnya di sini sudah jelas gitu bahwa relaksasi terhadap ekspor mineral mentah misalnya yang diberikan ke Freeport gitu ya. Padahal kita sudah mengatur mereka untuk ekspor itu diatur itu menurut saya bagian yang celaka. Jadi kalau kita kembali lagi cost and benefit-nya,
cost-nya dirasakan oleh masyarakat kita, baik terhadap lingkungan, pemburukan lingkungan, dan sebagainya. Dan saya mungkin terakhir ingin mengingatkan yang dikatakan Bung Karno gitu. Bung Karno mengatakan bahwa menurut beliau imperialisme itu adalah ketika negara-negara ketiga dipaksa untuk tanam paksa, kerja paksa, tapi hasil-hasilnya dinikmati untuk membiayai krisis negara barat. Sama juga dengan sekarang gitu. Kita dipaksa untuk menyerahkan governance, mengatasi premanisme, malah mengatasi segala macam gitu ya. Dan kemudian kita menyerahkan yang namanya ekspor mineral mentah misalnya, ya rare earth itu yang merasakan dampak lingkungannya kita, tapi ini untuk membiayai krisis barat gitu. Jadi saya rasa kita harus dipersatukan kepada semangat yang sama gitu. Semangatnya bahwa kita berbenah ke dalam ya, tapi bahwa kalau kita sekarang mencari pembenaran bahwa badan kita ini bermasalah gitu. Untuk bermasalah ini kita butuh pihak asing. Nah, sekali kita mengatakan itu, menurut saya kita tidak punya kepemimpinan pada akhirnya. Dan kita tidak akan bisa dipersatukan oleh kesatuan kita dan persatuan kita yang kita perjuangkan dari mulai kemerdekaan. Makanya kalau menurut saya kan di tingkat ya saya lihat beberapa misalnya yang sudah cukup kritis juga ada Pak JK gitu ya. Kemudian juga PDIP juga saya lihat kelihatannya sinyal-sinyalnya ya walaupun berbeda berbeda tone ya. Kalau kalau PDIP kalau saya lihat tone-nya kan ke arah ya kembali ya kepada ajaran-ajaran Bung Karno sesuai dengan nafas partainya gitu. Jadi menurut saya kan itu saja sudah menunjukkan sebetulnya di tingkat elit sudah tidak satu suara juga gitu. Terlepas dari mereka ada kepentingan bersama juga ya misalnya bagi-bagi dan sebagainya. Jadi ya menurut saya ini menambah ketidakpastian dan juga menambah turbulensi politik gitu. Dalam artian eh, yang harusnya saatnya bersatu gitu ya, tapi yang saya ingin mengatakan yang dikatakan oleh Mas Nur tadi, kita malah ikut beli Boeing, Boeing yang membiayai Israel. Oh itu isu keras itu. Kalau Mas Nur Hidayat terus terus gaungkan seperti itu isu keras di masyarakat kita gitu. Jadi artinya bagaimana misalnya KFC gitu ya sekarang mengalami kesulitan karena isu tentang boykot Israel gitu ya. Itu kan isu keras di masyarakat kita gitu. Jadi maksud saya ya pemerintah jangan bermain-main di pinggir julang lah di isu-isu keras yang bisa memancing yang namanya masyarakat kita tidak bersatu. Jadi ya saya kembali lagi kalau ingin kita kepada semangat persatuan dan kalau memang pemerintahan ini sudah terlanjur tanda tangan kan harus ratifikasi. Kalau diratifikasi misalnya DPR-nya juga akan ikut, kemudian para pejabatnya akan ikut, ya mungkin pemerintah kalau dia kembali kepada keseimbangan baru apa yang dilakukan oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil, Selios, Walhi dan sebagainya, mungkin itu bisa jadi exit-nya pemerintah dan DPR gitu. Jadi artinya pemerintah bisa mengatakan karena ada penolakan dari masyarakatnya gitu. Jadi artinya kita harus kembali ke meja perundingan baru gitu. Ya kan tidak bisa semua orang hilang muka ya. Dalam artian kalau misalnya presiden juga sekarang mau nggak jadi kan dia juga hilang muka gitu ya dan kemudian perundingan juga hilang muka ya mungkin kalau niatnya baik nawaitunya baik harusnya apa yang sudah dilakukan jalan-jalan hukum yang beradab dalam negara demokrasi termasuk kita yang menyatakan pendapat menolak ini pemerintah bisa memanfaatkan sebetulnya yang di PT UN itu gitu sebagai titik keseimbangan baru yang bisa pemerintah tawarkan untuk menunda dulu. Saya setuju sih terhadap semua reform, saya setuju gitu. Tapi saat ini menurut saya lebih baik bangsa ini dipersatukan oleh sama kepentingannya dulu. Jangan jangan aneh-aneh lah gitu loh. Jangan aneh-aneh membuat situasi yang aneh-aneh dan itu aja sih Mas Walid. Jadi kalau menurut saya bahwa ART ini ya menurut saya harus dibatalkan karena menurut saya kalau ini dilanjutkan akan menambah ketidakpastian, akan menambah kecurigaan satu sama lain di saat masyarakat kita juga sekarang yang lagi sulit akan menambah beban pemerintah mengatasi persoalan-persoalan sosial politik. Kalau ada nuansa seperti itu, ya pasti elit politik juga akan terbelah lah. Dimanapun politik akan lihat momentum gitu. Jadi kalau menurut saya sebelum terlambat, gitu ya, saya rasa pemerintah harus punya exit clause, harus ada punya exit strategi yang memang bisa mempersatukan lagi bangsa ini. Kalau memaksakan bersatu itu apa yang selalu dilakukan oleh pemerintah adalah benar, menurut saya
Pak Dasko ya perlu bercermin juga gitu. Ketika Pak Dasko oposisi juga kan nggak mau gitu loh. Jadi artinya menurut saya jangan maksa-maksa gitu dong gitu. Jadi artinya harusnya dicari titik persamaannya. Itu aja Mas Walil. Terima kasih Mas Walil. Assalamualaikum. Mas Anwar, Ya. demikian ya pas diskusi kita. Terima kasih kepada Ibu Bapak atas penyampaian pandangan, sikap, dan rekomendasinya. Mudah-mudahan ini membuat kita menyelesaikan sebagian dari kewajiban kita sebagai ekonom untuk memberikan pandangan yang terbaik untuk kepentingan bangsa ini saat ini dan ke depan. Bagi yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin ada yang berkesempatan itikaf di 10 malam terakhir, mudah-mudahan lancar. Dan barangkali kita tidak ada lagi forum diskusi yang publik ini ya sampai hari raya, karena udah pada siap-siap ini. Mbak Rahma lagi buat kue mungkin sama Mbak Deni. Selamat Lebaran, tapi kita kalau di WAGI tetap akan menyampaikan. Ya, sekali lagi terima kasih semuanya. Saya tutup forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Awalil. Sama-sama Mbak Dan Rahma. nuwun Ya. Mas Rimawan. Terima kasih Mas Semuanya. Awalil Yuk, semua. sama-sama. Mbak Deni, Mas Ya, Edi, yuk. Ya Mbak Rahma, izin live. Mas Yanuar.